Perkenalkan, nama saya Roda Turiska Balian. Saya Prodi Sistem Informasi. Di sini saya akan mengerjakan tugas 2 dari pemrograman berbasis desktop, yang dimana program tersebut sama seperti tugas yang pertama, hanya menambahkan fitur-fitur program yang saya buat di Visual Studio. Nah, di sini tugasnya yang pertama adalah saya membuat program Java sederhana yang dimana di sebuah restoran juga aplikasinya itu terdapat yang pertama input menu restoran, yang dimana input menu restoran tersebut program harus memiliki data menu, makanan, serta minuman dan beserta harganya dan disimpan, dan setiap menu harus memiliki menu item yang harga kategori sama seperti tugas yang pertama. Yang kedua, saya juga membuat pemesanan. Program juga harus memungkinkan pelanggan untuk memesan makanan dan minuman berdasarkan daftar menu yang ditampilkan sebelumnya, dan pelanggan juga memasukkan menu-menu yang diinginkan yang mereka pesan, juga tidak terbatas. Setelah itu, jika menginput nilai atau teks di luar pilihan menu restoran yang ada, sistem akan meminta input kembali jika tidak sesuai dengan apa yang saya buat. Seperti itu, apa yang ada di menu itu. Lalu yang ketiga adalah menghitung total biayanya, sama seperti tugas yang pertama. Di sini saya juga memberikan sebuah pelayanan diskon yang dimana dengan keseluruhan biaya ada pajak 10% dari total biaya keseluruhan tersebut, dan biaya pelayanan itu sekitar 20.000. Jadi jika diskonnya 10%, jika melebihi pembelian dari 100.000. Nah, jika juga membeli sebuah produk makanan atau minuman itu lebih dari 50.000, maka akan mendapat buy one get one, seperti itu. Setelah itu juga di sistem program saya juga membuat pencetakan sebuah struk pemesanan yang dimana mencantumkan menu-menu yang dipesan, jumlah harga per item total dan biaya pemesanan serta biaya pelayanan, diskonnya, dan juga di sini ada manajemen menu aplikasi yang dimana terdapat 2 menu utama, yaitu untuk pelanggan pemesanan dan menu untuk pengolahan menu untuk pemilik restoran. Jadi dapat menambahkan menu baru dan mengubah harganya. Jadi ketika saya membuat menu, saya juga bisa merubah harga sesuai dengan pasaran yang saya mau. Dan juga jika tidak ada perubahan, maka menginput nilai di luar pemilihan menu. Jika saya menginput namanya menu yang tidak ada, maka itu akan harus mengulang lagi sesuai pada item menu yang saya buat. Nah, berikut adalah program yang saya buat. Saya sudah membuat program. Saya di sini menulis beberapa kelas menu item yang seperti biasa di tugas pertama. Ada stringnya saya memberi nama, double press, dan string kategorinya makanan dan minuman. Di sini saya juga menuliskan menu item. Dan untuk public class-nya juga, saya juga menulis beberapa menu dengan harga dan kategorinya seperti tugas yang pertama, yaitu makanan dan minuman, seperti itu. Lalu di sini ketika saya running memilih, contoh saya running langsung ya. Ketika saya memilih di menu utama ini akan diolah. Yang pertama, saya menulis pemesanan pelanggan, dan yang ketiga pengolahan menu restoran, dan yang kedua pengolahan menu restoran, terus yang ketiga ada keluar. Kemudian saya di sini membuat sebuah suite yang dimana ini adalah sebuah link. Jika saya run kata case-nya ini 1, maka di sini akan keluar yang namanya pemesanan pelanggan. Yang di sini juga ada case 2, itu mengeling akan ke pengolahan menu restoran, dan yang ketiga akan menu keluar. Lalu di sini juga saya membuat beberapa
program yang dimana di menu pemesanan itu akan membuat jika kamu memasukkan menu yang pertama, kita coba dulu ya biar langsung praktek. Misalkan saya memesan menu pelanggan, saya memesan dari pilih menu 1. Nah, di sini kan ada daftar menu pemesanan. Lalu saya masukkan nama menu, yaitu saya mencoba nasi goreng. Jumlahnya, saya membeli jumlahnya 1. Terus selesai. Nah, seperti ini. Di sini saya membuat beberapa. Sini saya juga membuat daftar menu tersebut, dan juga saya juga membuat beberapa program juga yang dimana ketika saya membuat dari menu ini, maka di sini akan terbaca struknya. Karena saya hanya membeli 1, maka saya tidak akan mendapatkan diskon dan tidak mendapatkan beli 1 gratis 1. Tapi ketika saya membuat membeli makanan dan minuman melebihi dari 50.000 atau 100.000, maka di sini saya akan mendapat sebuah minuman air, dan saya juga mendapat diskon ketika saya membelikan lebih dari 100.000. Lalu di sini saya juga menuliskan ada promonya juga, buy one get one, dan juga saya di sini membuat pengolahan menu. Pengolahan menu itu dari ketika saya membuat menu lain. Contoh, saya membuat menu baru. Nah, seperti ini. Tambahkan menu baru. Saya di sini membuat menu baru, dimsum contohnya, dengan harga 12.000. Kategori makanan. Nah, kita masuk ke tempat kembali, lalu kita cek apakah menu itu akan keluar. Nah, seperti ini. Dimsum akan terbaca di menu tersebut. Setelah itu kita mencoba untuk mengubah harga menu yang tadi kita sudah menambahkan menu yang baru, yaitu dimsum. Kita masuk ke pengolahan. Sebentar, kameranya kok enggak ada. Kita masuk ke pengolahan menu restoran. Kok nggak keluar ya kameranya? Pengolahan menu restoran, kita pilih kedua, ubah harga menu. Nah, yang saya ubah adalah dimsum. Oke, saya coba lagi ubah ya dengan harganya. Kita konversi ya, dengan harga baru saya kasih 15.000. Terus kita lihat apakah harga itu berubah atau tidak. Kita lihat kembali. Kita lihat ke pemesanan pelanggan. Ternyata berubah menjadi 15.000. Lalu kita akan mencoba menghapus apakah itu bisa atau tidak. Kita akan mencoba. Kita kembali dulu, kita tulis selesai. Lalu kita akan ke pengolahan menu restoran. Kita hapus menu yang ketiga. Hapus menu dimsum.
dimsum. Oke, kembali kita lihat di pemesanan di awal. Sudah tidak ada. Maka dari itu dari program yang saya buat ini, saya sudah menyelesaikan tentang pengolahan menu, yang dimana ada bisa menambahkan menu dan ubah menu harga, serta saya juga bisa menghapus menu. Itu dipanggil dari case ini. Ini panggilannya 1, 2, 3 dari kodenya tersebut ketika dijalankan. Dan ini adalah public statusnya yang saya tulis seperti sistem outnya itu nama menu baru dan string name-nya, next line-nya. Setelah itu ini adalah codingan dari yang saya buat tadi. Jadi ketika saya menuliskan apakah menu itu akan diubah, maka dia akan mengcompile. Jika konfirmasi iya, ia akan mengubahnya. Jika tidak, maka harganya tetap. Seperti itu. Dan sekian dari saya, presentasi saya. Mohon maaf jika ada kesalahan, kurang lebihnya saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.